Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Wibowo, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran kimia, dan teman-temanku dari pendidikan kimia 4B yang berbahagia. Perkenalkanlah saya Rufidatul Mumtazah, NIM 19080766038 untuk memaparkan aplikasi media pembelajaran kimia ular tanggaku, yakni ular tangga kimia unsur. Langsung saja pokok bahasan yang pertama yaitu mengenal media ular tanggaku, yang kedua alasan pemilihan media, yang ketiga kelebihan dan kekurangan media, yang keempat langkah-langkah pembuatan media, yang kelima cara penggunaan media, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama, mengenal media ular tanggaku. Seperti bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu gambar dari media ular tanggaku, di mana seperti permainan ular tangga pada umumnya, hanya saja di sini kotak-kotaknya berisi unsur-unsur kimia beserta soal-soal terkait unsur-unsur kimia. Media pembelajaran ular tanggaku ini merupakan media pembelajaran kimia yang digunakan untuk menguji tingkat pemahaman siswa tentang kimia unsur, di mana materi kimia unsur di SMA biasanya diajarkan di kelas 12 meliputi materi unsur halogen, unsur gas mulia, unsur logam alkali tanah, dan unsur periode ketiga. Dengan adanya media pembelajaran berbasis permainan, diharapkan siswa dapat meningkatkan pemahamannya mengenai materi kimia unsur yang diajarkan, baik dari segi sifat-sifat unsur, cara pembuatannya, maupun aplikasi unsur tersebut dalam kehidupan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada media pembelajaran ular tanggaku. Karena dengan tekniknya yang bermain sambil belajar diharapkan memudahkan bagi siswa untuk mempelajari materinya yang cenderung teori. Selain itu, agar siswa tidak bosan dalam belajar karena selalu ada interaksi antar pelajar. Kemudian yang kedua yakni alasan pemilihan media ular tanggaku. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui metode wawancara dengan seorang guru kimia di SMA Mubarakul Ulum Banjarharjo Brebes, diperoleh data bahwa selama pandemik berlangsung, pembelajaran yang dilakukan tetap berjalan seperti biasanya, yakni pembelajaran tatap muka. Hanya saja waktu yang digunakan untuk pembelajaran dikurangi, yakni tidak seperti pembelajaran normal pada umumnya. Hal itu dilakukan karena sekolah tersebut berbasis pondok pesantren. Oleh karena itu, tidak ada pembelajaran daring, di mana sekolah tersebut satu yayasan dengan pondok pesantren, sehingga waktu yang digunakan untuk pembelajaran terbagi antara pembelajaran formal dan non-formal. Dengan adanya pokok permasalahan yang telah dijelaskan, maka saya mengambil media pembelajaran yang bisa digunakan secara offline, yakni media pembelajaran berbasis permainan. Dikarenakan masih berlakunya sistem tatap muka di sekolah yang diobservasi, serta tidak diperbolehkannya bagi para siswa untuk membawa handphone, dikarenakan berbasis pondok pesantren, sehingga akan lebih mudah jika menerapkan media pembelajaran yang berbasis hard file, seperti contohnya media pembelajaran ular tangga kimia unsur. Kemudian dipilih materi kimia unsur dikarenakan materi ini mengandung banyak teori yang perlu pemahaman lebih agar siswa dapat hafal di luar kepala. Selain itu, materi ini disampaikan pada kelas 12 yang sebentar lagi akan menempuh ujian, sehingga harapannya dengan adanya media pembelajaran berbasis permainan yakni ular tanggaku akan meringankan siswa ketika akan menghadapi ujian karena tidak perlu menghafal banyak teori pada materi kimia unsur. Hal itu dikarenakan tujuan dari media ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi kimia. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran ular tanggaku, yakni kelebihannya yang pertama dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi kimia unsur, yang kedua memudahkan siswa untuk mempelajari materi kimia unsur yang cenderung teori dikarenakan tekniknya yang bermain sambil belajar. Yang ketiga, permainan tidak membosankan karena selalu ada interaksi antara pemain. Di mana kelebihan permainan ini
memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. Selain itu, permainan sebagai media pembelajaran berisi soal-soal latihan sehingga bagi siswa yang minatnya kurang untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku diharapkan aktif dalam mengerjakan latihan dalam bentuk permainan untuk lebih memberikan pemahaman pada materi yang dipelajari dengan berlatih soal-soal terkait. Adapun kekurangannya, yakni permainan hanya bisa dilakukan oleh perwakilan kelompok dan soal yang telah terjawab pada permainan bisa digunakan lagi oleh pemain yang mendapat kode soal tersebut. Adapun langkah-langkah pembuatan media pembelajaran ular tangga, yakni yang pertama disediakan dulu alat-alatnya, gunting, penggaris, dan ballpoint, dan yang kedua bahan-bahannya. Bahan-bahannya cukup sederhana, yaitu styrofoam, kertas origami, double tip, lem kertas. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama adalah membuat persegi dengan ukuran 3x3 cm secara teratur pada styrofoam. Yang kedua, persegi yang dibuat kurang lebih 30 buah. Dan yang ketiga, memberikan nomor di bawah setiap kotak yang dibuat serta kode soal A dan soal B. Yang keempat, membuat gambar unsur dengan kertas origami sebanyak kotak tersebut. Yang kelima, menempelkan gambar unsur pada kotak dan memberikan tanda start serta finish. Yang keenam, memberikan tanda ular dan tangga pada kotak tertentu untuk di permainan. Kemudian yang ketujuh, membuat kotak amplop sebagai tempat soal. Yang kedelapan, memberikan lambang warna unsur dengan kertas origami yang digunakan sebagai petunjuk. Dan yang kesembilan, membuat soal seputar materi kimia. Untuk cara penggunaan media pembelajaran tanggaku, yakni yang pertama, permainan ini dimainkan dengan sistem berkelompok dan dimainkan oleh 5 kelompok dengan maksimal anggota 6 orang per kelompoknya. Setiap satu buah induk dadu yang dimainkan mewakili satu kelompok dan terdapat 30 kotak yang masing-masing mewakili unsur. 2 di antaranya mewakili kotak start dan finish serta terdapat mekanisme ular dan tangga yang menyerupai permainan ular tangga seperti lazimnya. Kemudian yang keempat, permainan ini diawali dengan mengocok dadu oleh perwakilan kelompok. Kelompok yang mendapatkan angka dadu tertinggi akan main dengan urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian kelompok yang mendapat urutan pertama berhak memulai permainan dengan mengocok kembali dadu untuk menentukan posisi induk dadunya. Begitu juga permainan kedua dan seterusnya. Untuk dapat berdiri di unsur yang ditunjuk angka dadu berkode A, maka pemain harus menjawab pertanyaan sesuai nomor kode A yang ditunjuk, yaitu nomornya terletak di bagian bawah kotak unsur. Kemudian, pemain mengambil soal di kotak soal sesuai dengan kode unsur angka dadunya, dan waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan maksimal adalah 1 menit dengan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Setelah mendapatkan jawaban, maka jawaban kelompok dicek dengan menanyakan kunci jawabannya yang ada pada guru. Nah, jika jawaban tidak sesuai dengan kuncinya, maka pemain kembali pada posisi kotak sebelumnya, yakni kotak sebelum mendapatkan soal tadi. Kemudian, jika jawaban sesuai, maka pemain berhak menempati posisi kotak tersebut. Dan jika induk dadu berdiri pada kotak yang ada tangga, maka induk dadu dapat naik pada kotak yang ditunjukkan tangga. Begitu juga jika induk dadu berdiri pada kotak yang terdapat ekor ular, maka ia akan turun pada kotak yang ditunjukkan oleh kepala ular. Pemenang dalam permainan ini ialah pemain yang terlebih dahulu mencapai kotak final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan cara bermain ular tanggaku, ular tangga kimia unsur. Berikut cara bermainnya. Jadi permainan ini dimainkan dengan sistem berkelompok dan dimainkan oleh 5 kelompok dengan maksimal anggota 6 orang per kelompoknya. Nah, setiap satu buah induk dadu yang dimainkan ini mewakili satu kelompok. Ini ada 5 ya. Kemudian terdapat 30 kotak yang masing-masing mewakili unsur. Nah, unsur-unsur di sini ini tidak berurutan, sengaja dibuat tidak berurutan. Kemudian 2 di antaranya mewakili kotak start dan kotak finish. Seperti bisa dilihat.
dan serta terdapat mekanisme ular dan tangga yang menyerupai permainan ular tangga pada umumnya. Nah, permainan ini diawali dengan mengocok dadu oleh perwakilan kelompok. Kemudian kelompok yang mendapatkan angka dadu tertinggi akan bermain dengan urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, untuk kelompok yang mendapat urutan pertama, maka ia berhak memulai permainan dengan mengocok kembali dadu untuk menentukan posisi induk dadunya. Nah, jika dia dapat berdiri di unsur yang ditunjuk dengan angka A seperti ini kan ada yang ditunjuk dengan angka A, ada yang tidak. Nah, jika induk dadu ini mendapatkan kotak yang ditunjuk angka A, misalkan di sini, maka dia akan menjawab pertanyaan seputar unsur yang ditunjuk oleh angka dadunya tersebut. Jadi, di sini kan ada kode A di sini ya, ditunjuk oleh kode A. Kemudian di sini di bawah itu ada angka kecil, angka 2. Jadi nanti misal di sini yang dikocok ini sampai ke kotak unsur ini, maka dia akan menjawab pertanyaan dari kode A yang nomor 2. Ini. Kode A yang nomor 2. Dan seterusnya. Kemudian jika dia sampai pada kode tanda seperti ini, ada tandanya ini B1, maka dia mengambil soal dengan kode B1. Seperti itu. Kemudian lalu pemain mengambil soal di kotak soal sesuai dengan kode unsur angka dadunya seperti yang tadi telah dijelaskan. Nah, waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan maksimal itu 1 menit dengan cara berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, setelah mendapatkan jawaban, maka jawaban kelompok dicek dengan melihat jawaban dari gurunya, maksudnya kunci jawabannya. Kemudian jika jawaban tersebut tidak sesuai yang tertera, maka pemain akan kembali pada posisi kotak sebelumnya. Jika jawabannya salah, maka dia misalkan sudah sampai sini, tapi jawaban dia salah, maka dia akan kembali ke posisi awal, sini, seperti itu. Kemudian, jika induk dadu berdiri pada kotak yang ada tangganya di sini, maka dia akan langsung naik ke sini. Jadi seperti permainan ular tangga pada umumnya. Jika dia berdiri di sini, maka dia juga akan turun pada kepala ular tangga itu mengarah. Kemudian pemenang dalam permainan ini ialah pemain yang terlebih dahulu mencapai puncak kotak finish. Sini. Dialah pemenangnya. Berikut akan saya praktekkan caranya. Jadi misalkan saya bermain, dilihat dulu 4, kemudian ada pemain lain 3, 6. Nah, berarti yang mendapat nomor 6 dia yang berhak bermain duluan. Misalkan yang tadi bermain angka 6, kemudian 3. 1, 2, 3. Nah, ada tangga di sini, dia langsung naik. Nah, lihat di sini ada kode A, berarti dia harus mengambil soal kode A dengan nomor 8. Angka kecil di sini di bawah. Nomor 8. Apa itu soalnya? Saya bacakan. Logam yang sangat mudah bereaksi dengan air. Reaksinya eksoterm dan eksplosif, merupakan sifat dari logam ... Jadi jawabannya adalah logam alkali. Nah, jawaban logam alkali itu benar, berarti dia boleh melanjutkan permainan ini ke tahap selanjutnya. Contohnya, misalkan di angka dadu ini menunjukkan 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia mendapatkan kode soal B3. Seperti ini. Dan
seterusnya. Permainannya seperti itu sampai nanti pemain yang pertama sampai ke tahap finish, dialah yang menjadi pemenangnya. Sekian yang dapat saya praktikkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, dari media pembelajaran ular tanggaku dapat digunakan pada siswa kelas 12 untuk mempermudah memahami materi kimia unsur yang berbasis teori, serta dengan adanya media pembelajaran ular tanggaku dapat mengurangi kejenuhan siswa akan teori kimia unsur yang banyak dikarenakan selalu ada interaksi antar pemainnya. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.